Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan pick a card tentang perubahan pada dirinya setelah putus, break up, atau cerai dengan kita. Ya, kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Ini ada 6 pile, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalian dealkan, kalian awali dengan doa. Kita baca doa dulu. Seperti biasa di channel aku, selalu awali dengan doa, ya, dengan kepercayaan kalian masing-masing, dan meminta lagi kepada Allah pastinya, karena segala sesuatunya Allah yang mengizinkan dan memberikan atau tidaknya. Dan di sini aku ingatkan, tarot di channel aku ini bukanlah main-main dan juga bukan sebagai Tuhan, ya. Jadi jadikan ini benar-benar untuk payung sebelum hujan buat kita. Yang baik kita jadikan motivasi, dan yang buruk kita jadikan sebagai payung kita agar kita lebih baik lagi dengan karma yang baik. Oke? So, kita mulai membaca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih waktu 2 menit. Kalian bayangkan 3 menit, ya. 3 menit. Kalian bayangkan orang yang kalian inginkan, didealkan. Kalian boleh pilih semua, terserah kalian mana yang kalian cocok, mana yang kalian rasakan energinya dan resonate atau tidaknya. Kalian boleh pilih semua dan diambil hal baiknya dari readingan kita ini, ya. Karena tarot di aku ini adalah spiritual, bukan sebagai mainan, ya. Jadi aku harap kalian mengerti, karena tarot ini sebagian dari sihir juga. Tapi kita minta kepada Allah, ini hanya sebagai payung, ya. Tetap kita mintanya sama Tuhan kita masing-masing, ya. Oke, kalian bayangi perubahan pada dirinya setelah putus, break up, atau cerai dengan kita. Pilihan pada kalian. Dibayangi, oke. Diresapi, tarik napas dalam-dalam, dibayangi wajahnya, oke. Dari kanan, ya guys. Nomor satunya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Oke, 1 menit lagi ya guys. Kita akan mulai 1 menit lagi. Perubahan pada dirinya setelah putus, break up, atau cerai pada dengan diri kita, ya. Break up dari diri kita. Perubahan pada dirinya setelah putus, break up, and cerai dengan kita, ya. Perubahan pada dirinya setelah putus, break up, cerai dengan kita, ya. 15 detik lagi, ya. 15 detik lagi, please. Oke. Oke, kita mulai, ya. Mami Lucky akan pilih pile nomor 4. Adekku nomor 2. Oke, kita pilih nomor 1, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan pada dirinya setelah putus, break up, atau cerai dengan orang yang kalian dealkan. So, sebelumnya kita akan lihat dulu, ya, dari semuanya ini. Ini tentang dirinya, ya. Ada perubahan pada dirinya, sebagian dari mereka tentang emosionalnya mereka. Karena mereka juga coba untuk berjuang, ya, berjuang untuk bisa mendapatkan emosional menjadi motivasi. Jadi mereka benar-benar coba berjuang tentang emosionalnya mereka agar menjadi motivation. Kenapa? Karena mereka butuh istirahatkan
ya perubahan pada dirinya, yaitu menyembuhkan dari masa lalunya mereka dan mendapati new exercise program, yaitu tentang kehidupan barunya. Karena kan perpisahan ya, jadi kehidupan baru buat kita dan juga buat dia. Ya. Oke, ada suatu program kehidupan baru di antara kita semua, terutama untuk dia, ya, transformations. So, kita lihat untuk yang nomor 1, perubahan pada dirinya setelah putus, break up atau cerai dengan kita, ya. Perubahan pada dirinya. The chaser, ya, the nomor 1 ya. Wow, oke. Jadi mereka nih coba menginginkan untuk kepentingan pribadinya sendiri ya, karena mereka masih bermain tripartinya dan mereka ini orangnya sekarang mereka mengejar. Ya, mereka mengejar tentang kesenangan pribadinya sekarang. Untuk yang nomor 1. So, kita lihat perubahan pada dirinya setelah putus, break up, atau bercerai dengan kita. Ya, insya Allah ini bisa resonate dan membantu kalian untuk bisa mencari jati dirinya kalian, ya, agar tidak mengejar sesuatu yang memang harus dilepaskan, ya dilepaskan, ya, karena kita tidak bisa memaksa kehendak Tuhan, ya. Kita lihat perubahan pada dirinya setelah putus, break up, dan bercerai dengan kita. Okay. Alright, aku lihat di sini the Hierophants. Oke, aku lihat di sini dia memang coba untuk membangun kehidupan baru ya, dari apa yang dia takutkan, yaitu pembayaran karma ya di sini. Tapi dia hadapi karena dia ada Ten of Swords, the Queen of Wands, and the Nine of Cups. Jadi perubahan pada dirinya ini, dia coba untuk memaafkan dirinya sendiri. Ya, itu doanya dia. Dan dia juga berdoa, berharap ya bisa mendapatkan maaf dari kalian. Karena di sini dia terbunuh dengan perbuatan dia sendiri, Ten of Swords. Dan dia juga coba untuk belajar memaafkan ya. Dan dia berharap kalian memaafkan dia. Jadi perubahan pada dirinya setelah putus, ya dia merasa ini adalah kutukan pembayaran karma, sehingga dia mempelajari tentang spiritual, ya, coba untuk lebih bijak belajar dari hal yang dia takuti, yaitu kenyataan tentang pembayaran karma ya, karena ada the judgment, dia harus menerima. Pada akhirnya ya dia memaafkan. Coba belajar memaafkan dirinya sendiri, belajar menerima, dan dia berdoa ya agar keinginan apa yang dia inginkan semua tercapai. So, kita lihat ya tentang Ten of Swords-nya kenapa ya. Karena dia merasa ya ini adalah pembayaran karma buat dia, dan dia coba tegar ya, coba kuat menghadapinya, dan dia juga belajar tentang spiritualnya dia saat ini ya. Perubahannya adalah dia lebih baik, insya Allah ya. Kita lihat ya, karena dia triparti ya dengan kalian. Pada akhirnya dia sadari apa yang dia lakukan salah, dan dia juga terhianati dari pengkhianatannya dia sendiri di sini, sehingga dia belajar untuk lebih kuat ya, karena dia menyakiti kalian ya. Queen of Wands ya, dia telah mengkhianati suatu hubungan. Oh, ini 2 ya, padahal tadi aku pikir 1. Suatu hubungan yang seharusnya kalian sudah bahagia, tapi dia hianati ya, dari adanya kesuksesannya kalian tentang keuangan. Dan pada akhirnya ya dia coba berharap memang ya untuk bisa kembali lagi sebenarnya. Tapi saat ini perubahan pada dirinya, dia ingin lebih baik lagi. Nine of Cups. Yup, berubah lebih baik lagi, ingin kembali karena dia juga terkhianati dari tripartinya, dan dia juga terkhianati ya dari adanya
karma yang dia dapati, dan dia berharap bisa terlahir kembali dan kembali dengan kalian, rujuk ya. Saat ini memang dia menanam harapannya dia kembali ya di sini. Karena kalian sudah memutuskan, Queen of Swords, the Seven of Pentacles. Kalian sudah memutuskan untuk tidak bersama dia, ya. Karena kalian sudah ingin memutuskan penantian kalian. Pada akhirnya ya dia sadari, dia harus menanam kembali kepercayaannya ke kalian ya di sini. Dia sadari kalau dia itu ya orangnya kan nggak bisa menunggu ya, dan orangnya nggak bisa belajar sabar, sehingga dia bosenan, ya. Tapi dia coba untuk menanam kembali karena dia berharap apa yang dia tanam itu menghasilkan keberhasilan dengan kalian. Karena di sini kalian tuh sudah bisa menegaskan penantiannya kalian yang selama ini membuat kalian itu banyak kekecewaan ya di sini, banyak kekacauan dalam hubungan ini karena banyak sekali rahasia di antara kalian. Sehingga kalian udah merasa ya udahlah, ngapain lagi diteruskan, toh hubungan ini juga sudah tidak ada kemajuan, membuat kalian tuh sia-sia untuk dipertahankan. Kalian juga tidak merasa dihargai oleh dia, sehingga ya sekarang dia menjalaninya di masa lalu di sini ya. Dia akan mengejar kalian karena saat ini memang energinya dia itu sedang melaksanakan tentang adanya triparty ya, menikmati ya di sini. Tapi dia akan mengejar kalian nih, dia akan mengejar. Chaser in the codependent relationship, fear of abandon issue ya. Dia akan menanam kembali, mengejar ya, kompetisi di sini. Tapi memang dia harus terhianati dulu ya di sini. Karena dia terhianati dan ingin kembali, itu harapannya dia. Dan dia tahu ya, walaupun kalian sudah disakiti, kalian masih memaafkan dia. Dia tahu itu, ya. Dan dia ingin kembali dengan kalian. Kita lihat ya. Wow, relationship dynamics ya. Ini adalah tentang perubahan atau level up ya, state 7, di mana tentang perjalanan twin flame itu kan selalu banyak dinamik, yaitu lika-liku kehidupan dalam hubungan. Jadi ya, semua perbedaan di antara kalian kan memang akan terbuka ya, akan bentrok juga, kadang chemistry, kadang menjadi musuh ya dalam relationship, karena kan kita dalam dua insan ya, dua fisik yang berbeda, sifat yang berbeda, feminim dan maskulin, sehingga memang akan ada suatu pembentrokan ya, yaitu tentang ketegangan, egonya. Jadi akan ada suatu hal itu, karena untuk bisa memberikan level up dalam sebuah hubungan, untuk saling mengerti dan tidak terlalu mendominasi, dan belajar tentang ketulusan dalam hubungan, keikhlasan dalam pelepasan. Jadi kalian di sini belajar tentang dynamics kehidupan hubungan, bukan hanya bersama, kesenangan, seksual, kebahagiaan aja. Bukan ya, tapi di sini kalian akan belajar tentang ketulusan dalam menerima suatu situasi yang membuat kalian harus belajar lebih dekat lagi ke spiritual kalian. Ya, ke Tuhan. Jadi di sini dia juga berdoa ya, agar terlahir kembali, tapi memang di sini dia akan mengejar kalian. Di mana kalian kan sudah memutuskan untuk tidak menunggu lagi, ya. Kita lihat lagi, love call. Addiction, yep, yang aku bilang tadi, dia akan datang untuk harapannya dia bisa kembali. Kalau untuk datang memang belum ya, tapi dia berharap sekali bisa kembali dengan kalian. Love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Ya, thinking of you. Ya, dia memikirkan dan berdoa untuk bisa kembali sama kalian. Ya, dia memikirkan kalian di sini. Walaupun dia terkadang bosan ya, untuk bisa menanam kembali harapannya dengan kalian, karena dia sudah melihat kalian marah, kalian tegas ya di sini. Dan codependence, obsession, possession, controlling has a block, restraint ya. Karena kan di sini ada triparty ya, di mana mereka ini addiction dari kebahagiaannya kalian. Dia gunakan keberkahannya hubungan kalian ini untuk kepentingan dia sendiri, yaitu kepuasan dia dalam kestabilan
terus juga dalam perfect ya, yaitu pokoknya yang benar-benar melengkapi gitu kan. Kita pasti ada kekurangan dan kelebihan. So di sini ya aku lihat perubahan pada dirinya setelah putus, break up atau cerai ya, dia coba untuk belajar untuk menerima dan membayar karma ya di sini. Dan dia berharap ya kalian memaafkan dia, dan dia coba untuk memahami tentang relationship dynamics ya di sini. Dan dia menunggu kabar dari kalian nih, karena dia juga addiction ya, tentang cara kalian komunikasi sama dia yang membuat dia tuh merasa ada kedamaian, yang membuat dia tuh merasa ada energi di sini. Tapi memang di sini dia menunggu waktu yang tepat gimana bisa kembali dengan kalian. Oke? So untuk yang nomor 1, congratulations ya, dia menanti kalian, tapi dia harus membayar karma dulu. Jadi kalau bisa, kalau kalian sudah cerai ya jalani hidup kalian aja, jangan terlalu ditunggu ya. So kita lanjut untuk yang nomor 2. Kita lihat energinya dia saat ini. Wow, oke. Wow, sama ya. Padahal sudah disapok. Oke, kita lihat perubahan pada dirinya setelah putus, break up atau cerai. Kalian bayangi orang yang kalian dealkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan pada dirinya setelah putus, break up atau cerai. Oke. Six of Swords. Okay. The Empress and the Death. Ace of Cups. Oke, situasinya dia. Clarity di sini ada Sword and Rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, and protection, power. Jadi dia ini lagi ada suatu penjelasan ya dalam kehidupannya dia, dan dia juga ada masalah ya karena banyak musuh, competition, enemy, clever, merciless, look over your shoulder, the other woman. Wow, dia ada musuh ya. Dia bisa dari wanita nih ya, dari wanita lain. Jadi dia ada wanita. Dan sini dia ada kejelasan kebenaran dari hubungan dengan wanita ini penuh dengan racun, karena snake itu kan racun ya. So, tentang perubahan pada dirinya setelah break up. Ya, dia ending ya dengan cinta barunya ini, dan dia coba untuk bisa mencintai dirinya sendiri ya, karena dia ingin mendapati ketenangan dan juga kebahagiaan untuk dirinya. Dan yang aku lihat memang dia coba untuk berdamai pada dirinya sendiri dan coba memulai menerima tentang cintanya dia pada dirinya sendiri. Ya, jadi dia sudah hampa dengan cinta barunya. So kita lihat perubahan pada dirinya setelah putus, break up, dan cerai dengan kamu. The Fool, The Justice, wow, Page of Wands. Oke, di sini dia orangnya masih bermain-main ya, walaupun ada karma coba untuk memberikan pelajaran untuk dia, tapi dia masih tetap jadi gini, dia berani mengambil resiko untuk membayar karma juga. Ya, dia coba nikmati di sini. Ya, dan sebagian dari dia perubahan pada dirinya ya, dia coba untuk berlaku adil, tapi di sini dia juga ada suatu urusan dengan hukum ya. Hati-hati ya dengan dia, karena mungkin pengadilan ya, perceraian atau juga pemecatan. Karena di sini dia akan mendapatkan kabar nih tentang hukum ya di sini. Jadi ya dia harus menerima tentang resiko yang dia buat sendiri, yaitu kan dia orangnya nggak mau ada komitmen ya. Jadi dia bebaskan dirinya dari sebuah komitmen karena dia ingin adanya kebebasan pada dirinya, terutama dalam hubungan. Dia nggak mau terikat, dan pada akhirnya dia harus menerima kenyataan ya di sini. Dan yang aku lihat memang dia orangnya nggak takutan ya untuk menerima kenyataannya ini ya, walaupun sebenarnya dia
masih imatur ya. Karena aku lihat dia orangnya masih suka yang bermain-main ya di sini. Perubahan pada dirinya akan ada pembayaran karma dari sikap imaturnya dia, maka dia akan belajar tentang mencintai dirinya sendiri. So kita lihat the full. Ya, tadi aku udah bilang juga apa ya? Dia ingin mencari kebahagiaan buat dirinya sendiri. Jadi dia nekat lakukan apapun, yang penting dia bahagia aja, gitu ya. Dia nggak masalah dengan resikonya nanti, selama dia bahagia, why not gitu. Ya, ini yang dia rasakan. Wow, ini ada pemecatan tentang karirnya dia ya, yang aku lihat ya. Tadi kan aku bilang ya, apa dia akan dipecat dari karirnya, atau dia akan ada masalah hukum dari komitmennya, itu perceraian ya, atau dia ada hukum dengan keuangannya dia. Page of Wands please. Ya, Trio of Wands, the Death. Wow, oke. Dia berdoa kepada ilahi ya, gimana caranya untuk mengendingkan kesulitannya dia. Dan ya caranya dia harus mengendingkan. Dia berharap banget ya bisa mengendingkan masalahnya dia yang tidak pernah selesai di sini. Ya, karena dia banyak depresi banget nih tentang impiannya dia. So guys, di sini aku lihat ya, perubahan pada dirinya. Ya, akan ada keadilan ya dari kebebasannya dia. Terutama dia juga orangnya kan ingin membebaskan diri untuk dia bahagia sendiri. Dan dia ya akan bisa kembali dengan kamu, bisa aja di sini, tapi dia orangnya kan masih imatur ya. Dia ingin kembali sebenarnya. Ada rasa ingin kembali memulai kehidupan baru lagi, perubahan pada dirinya, yaitu ingin merasakan kebahagiaan. Dia juga bisa juga ada masalah dengan hukum, tentang keuangan, karir, ataupun ending ya, tentang bisnisnya dia, atau juga pernikahan, perceraian. Di sini yang membuat dia ya harus menghadapi tentang pengalaman hidupnya dia. Yang tadinya dia harusnya sukses ya di sini, tapi ternyata ya dia harus hadapi dengan keberaniannya dia. Dan dia harus juga mempunyai rasa terbuka di sini ya. So, yang aku lihat memang dia orangnya kan nekat ketika dia mempunyai keuangan yang stabil, karena dia orangnya tidak mau terikat, sehingga dia gunakan kestabilannya dia untuk kepuasannya dia di sini, karena dia masih sifatnya anak-anak. Dan di sini memang dia merasa bahagianya itu ya, merasa bahagianya itu adalah di dalam kehidupannya dia yang dia jalani selama ini adalah pengalaman hidupnya. Karena Three of Wands ini kan seseorang yang sebenarnya sudah hampir dekat ya untuk mencapai the journey-nya. Dan untuk masa depannya dia tuh sebenarnya sudah bagus banget ya. Tapi ternyata ya dia kan ada perceraian ya di sini yang aku lihat, ada keadilan. Ada keadilan dari masa depannya dia, yaitu pembayaran karma. Bisa juga dia ending, dipecat dari pekerjaan, dan dia juga coba hadapi dengan optimisnya tentang masa depannya dia saat ini. End of an era, end of an era. Jadi di sini yang aku lihat ya, ending. Bagi aku ini bisa ending, bisa new beginning juga, karma, karena dia harus mengendingkan suatu permasalahan dan memulai suatu kejujuran. Dan ya dia optimis ya untuk memulai kembali masa depannya dia walaupun masih imatur. Ya, dan dia orangnya kan apa ya, kalau dibilang tuh terlalu suka berpetualang. Kalau yang aku lihat ya, karena the full. Jadi dia selalu menikmati petualangannya untuk kebebasan dia sendiri. Not enough, exactly, immature. Kalau immature kan orang yang nggak pernah cukup ya. Anak kecil kan selalu kurang dan kurang dan kurang, karena rasa keinginannya itu kan masih banyak, belum memahami tentang kesabaran ya, dan masih ingin tahu, ingin merasakan ya. Love call, someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Ya, dia sebenarnya
kangen sama kamu sih, menunggu kamu nelfon dia, dan dia juga belum cukup di sini loh, karena dia banyak frustasi ya di dalam hubungannya dia, dan perubahannya ya dia tidak percaya diri pada dirinya. Dan kenapa? Karena dia orangnya banyak banget isunya, terutama tentang ketakutannya dia dan juga kecemburuannya dia, apalagi melihat kamu mendapati telepon ya dari seseorang yang memikirkan kamu, yang menginginkan kamu di sini. Ya, bisa aja dia kembali sama kamu, bisa ya. Dengan optimisnya dia bisa kembali dengan kamu menunggu waktu yang tepat, bisa. Tapi di sini aku rasakan energinya ini masih immature. Ya, masih banyak hal yang dia lakukan untuk kepentingan pribadi yang aku lihat. Jadi perubahan pada dirinya, ya dia harus hadapi ketakutannya dia tentang perceraian, masalah dengan hukum, ya, dan dia juga harus bisa membahagiakan dirinya dari kejujurannya dia untuk mencapai masa depannya dia sendiri. Ya, makanya di sini dia coba berharap kepada ilahi untuk endingkan bebannya dia. Ya, yaitu dengan cara ya optimis untuk menjalani karma. Kalau aku lihat, ya, karena ada penjelasan di sini, kejujuran, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate untuk kamu yang nomor 2, ya. Jadi perubahan pada dirinya ya dia tetap immature, tapi dia coba untuk belajar jujur, ya, dan belajar menerima tentang masa depannya dia dengan cara membayar karma. Setelah kita lanjut untuk yang nomor 3. Kita lihat koneksinya dia ke kalian. Sunglasses. Dia masih memantau kalian ya, masih stalking kalian, dan dia juga masih kadang memberikan kabar terus menghilang, ya, terus juga kadang fokus ke kalian, kadang enggak, gitu ya. Sini kita lihat perubahan pada dirinya setelah putus, break up dengan kalian, atau cerai dengan kalian, ya, perubahan pada dirinya. Ya, di sini dia gunakan segala cara ya, karena dia banyak sekali drama. Wow, dia juga memantau kalian ya. Di sini dia memantau kalian, dan dia merasa banyak tantangannya dalam bisa kembali dengan kalian. Oh ya, bisa kembali dengan kalian. Di sini dia coba fokus lagi nih untuk bisa kembali sama kalian. Tapi memang banyak sekali drama yang dia hadapi, terutama dalam manipulasinya dia, triknya dia, ya, komunikasi yang aku rasakan di sini ya. Karena Page of Swords, Five of Wands, and the Magician. The Magician ini kan komunikator ya, dia pintar sekali bicara. Tapi di sini banyak konflik ya di antara kalian. Jadi dia banyak konflik batin kalau untuk bisa komunikasi dengan kalian, karena akan banyak drama yang terjadi. Dan ya ini kan dari manipulasinya dia ya, karena dia kan gunakan segala cara. Dia masih stalking kalian guys. Perubahan pada dirinya setelah break up, putus, ataupun cerai dengan kalian. Ya, dia coba untuk fokus ya, menjujurkan kepada kalian nih, perubahan pada dirinya. Dia ingin jujur sama kalian, ingin kembali sama kalian, ya, karena melihat kalian, dia juga coba untuk memaafkan tentang dirinya sendiri. Ya, yang aku rasakan energinya seperti itu. Dan dia sini juga coba untuk menjelaskan, ya, meminta maaf ke kalian nih perubahannya ya. Itu yang dia pikirkan ya, yang dia ingin fokuskan ya, untuk bisa minta maaf dan juga mendapatkan maaf dari kalian. Yang aku rasakan energinya seperti itu ya. Oke. The Judgment, Page of Cups, the High Priestess, Nine of Cups, and Seven of Wands, and Two of Swords.
Ya, di sini aku lihat ya, dia memang masih jaga jarak dengan kalian karena dia masih takut menghadapi kenyataan, dan dia juga merasa ada kompetisi ya dalam mencapai cita-citanya kalian bersama di sini. Ya, so kita lihat perubahannya dia. Perubahannya dia setelah putus, break up dan cerai dengan kita. Kan dia fokus nih ya, ingin jujur sama kalian sebenarnya. Terus juga dia ingin minta maaf sama kalian dan berharap kalian memaafkan dia gitu ya. Di sini memang dia ada pembayaran karma ya, tanpa dia sadari sebenarnya dia sudah banyak penyesalan, kecewa dengan orang ketiganya ini. Dan dia memantau kalian. Perubahannya adalah dia coba untuk belajar lebih dewasa tentang spiritual di sini. Dan memang dia berpikir tentang karmanya dia saat ini, ya. Dan dia juga coba untuk bisa bangkit lagi, memaafkan dirinya, terutama dalam spiritualnya dia yang selama ini dia tinggalkan. Dan yang aku lihat memang dia coba untuk bisa fokus untuk terlahir kembali, yaitu membayar karmanya dia. Dan perubahannya pada dirinya, dia banyak penyesalan ya, kecewa dari cara dia minta maaf ke kalian. Pada akhirnya ya, dia tidak memilih siapapun ya, walaupun dia sama orang lain, tapi tidak ada rasa di sini. Dan karena ya dia masih menyimpan perasaan ke kalian, tapi dia juga masih ada orang lain di sini. Ini membuat dia fokus dalam penyesalannya dia terhadap kebaikannya kalian. Ya, karena kan kalian selalu memaafkan dari sikapnya dia yang selalu bosanan di sini ya, dan selalu pasif, tidak mau berkata jujur, diam saja di sini. Sehingga ya dia coba akan menjelaskan tentang kekecewaannya dia terhadap kesempatan dia yang tertinggal ya, yang kehilangan kesempatan baiknya dia itu bisa bersama kalian. Dan di sini dia coba untuk kembali ya, secara spiritual. Ya. Coba untuk kembali secara spiritual, dan ya asalkan dia tidak kembali dengan orang ketiga juga ya di sini. Karena kan dia orangnya selalu manipulasi yang tadi aku lihat ya. Dan ya dia orangnya masih belum berani untuk menghadapi ketakutan dia sendiri. Makanya dia di sini masih stalking kamu, masih memantau kamu ya, kehidupan kamu ini bagaimana, dengan siapa, lagi apa. Karena dia juga stalking kamu melalui tarot di sini, atau melalui internet ya, Facebook, WhatsApp, atau dari orang-orang terdekat kamu ini keadaannya bagaimana, dia tahu. Dan juga dia secara spiritual ya, dia ingin minta maaf ke kamu. Perubahannya dia lebih sensitif juga ya terhadap satu kejujuran ya, dan dia juga penyesalan banget dalam hidupnya karena kalian tuh terlalu baik. Kalian yang lihat di sini energinya ya, kalian sudah memaafkan dan menerima, tapi dia selalu lakukan ada orang ketiga terus dan rahasia dari kalian. So kita lihat di sininya body change ya, ada suatu perubahan pada dirinya ya di sini, perubahan pada dirinya yang aku lihat energinya. Dan ya dia coba untuk merubah penampilannya dia di sini ya, karena itu yang membuat dia ada suatu kehidupan baru ya. So kita lihat lagi tentang romansnya. Wow, Dad ya, dia ada orang baru ya di sini. Mungkin dia kayaknya mantannya dia deh, kembali juga deh ya. Dia coba kembali dengan mantannya, bisa ya, yang dia rahasiakan dari kamu selama ini. Meeting someone new, dating, get back out there, plan and set a date ya. Jadi ya dia makanya coba untuk merapikan dirinya, yaitu coba untuk nge-gym ya, menjaga tubuhnya, karena dia ada dating lagi dengan seseorang yang baru atau orang lama ya. Karena yang aku lihat di sini ada Page of Cups sama ada High Priestess ya. Jadi ini bisa dengan orang ketiganya ini, mungkin mantannya yang dulu ya.
yang aku lihat di sini, karena ada the judgment-nya juga ya, dan juga ada the high priestess and the four cups ya, seseorang yang pernah datang dalam kehidupannya dia. Mask ya, tadi kan ada apa namanya, ada magician ya, magician ya. Jadi di sini not showing true feelings, hiding personif, pretend, delude, and gaslighting. The high priestess. High priestess bisa termasuk mask buat aku, karena mereka diem ya, nggak banyak bicara, dan secara cara diamnya mereka ini sebenarnya memanipulasi keadaannya dia ya, memakai topeng dirinya dia dengan cara ya diem agar tidak diketahui orang ya di sini, dan mereka pura-pura tidak ada salah, tidak ada masalah ya, tapi mereka ini sedang menghadap perubahannya, dia sedang ada dating ya dengan orang baru ataupun dengan mantannya dia yang dulu ya. Di sini yang aku lihat energinya. So perubahannya dia setelah putus dari kalian, dia coba dating, memakai topeng lagi ya, untuk mendapatkan kejelasan dalam hidupnya dan mau adanya terlahir kembali dunianya, karena dia juga sebenarnya sudah pernah menyesal ya kembali dengan kalian, karena ya dia banyak kehilangan kesempatan ya ketika kembali dengan kalian, satu dengan option-optionnya dia, dan dia juga bosenan ya ketika dia kembali dengan kalian, pada akhirnya dia ada orang lain lagi selain kalian, tapi kalian tetap memaafkan dia. Itu membuat dia sebenarnya ya kecewa sendiri pada dirinya ya. Sini yang kulihat seperti itu. So kita lihat untuk yang nomor 4. Yang nomor 3, sorry to say ya, perubahannya dia masih dengan orang lain ya. Kita lihat yang nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Perubahan pada dirinya setelah putus, break up, dan cerai darimu. Wow, terbalik kartunya. Coffin ya, coffin ini kalau bagi aku endings, bring new beginnings, a growing chance and liberation, transition. Jadi ya dia kayak orang mati ya, jadi kayak udah hampa ya hidupnya, dan dia coba memulai sesuatu yang baru lagi dalam kehidupannya. Karena di sini juga ada dragonfly, yang mana ada perubahan pada dirinya. Dia ini runner ya, dia orangnya lari ya dari adanya koneksi soulmate, padahal dia tahu soulmate-nya ini kita ya adalah kuncinya dia tentang kebahagiaan, tapi dia lari ya, lari karena dia nggak suka ada komitmen ya, dan dia juga kodependensi toxic ya, jadi dia hanya mendengarkan egonya dia di sini, sehingga sekarang yang dia hadapi adalah ya dia untuk healing dari cara dia lari dari kenyataan, lari dari hubungan serius, komitmen ya, pada akhirnya ya kehidupan dia ending, healingnya dia pun banyak sekali perubahan yang membuat dia ya harus menerima tentang kehampaan yang dihadapi ya. So kita lihat perubahan pada dirinya setelah putus, break up, dan cerai dari kita. Perubahan pada dirinya. Oke, perubahan pada dirinya setelah putus, cerai, dan break up dengan kita. Banyak banget. Oke, perubahan pada dirinya setelah putus dan break up pada diri kita. Nine of Pentacles, sorry. The Temperance, Four of Swords, wow, Coffin juga ya. The Judgment, okay guys. Six of Cups, Ten of Cups, The Strange. Wow, dia pengen kembali sama kamu nih guys. Banyak kekecewaan pada dirinya setelah mengetahui kalian memaafkan dia, apapun yang dia lakukan, kalian tetap memaafkan, dan dia membuang kesempatan baiknya dia setelah reconciliation dengan kalian di masa lalu. Ya, dia pernah reconciliation sama kalian, pernah rujuk ya,
dan kalian memaafkan, memberikan kesempatan kembali, tapi dia sia-siakan. Sekarang dia menyesali ya dengan perasaannya dia sendiri karena dia kehilangan kesempatan ya, karena dia berbuat kembali dengan optionnya dia. So the bottom of the deck, the strength, the 10 of cups, 6 of cups, adjustment. Exactly, ini orang mau kembali lagi sama kamu guys. Dia merasa kalian adalah soulmate-nya dia, dan dia merindukan tentang memorisnya kalian, dan merasa kalianlah yang bisa membantu healing tentang traumanya dia di masa kecil ataupun dari masa lalunya ya. Dan dia ingin kembali lagi dengan kalian. So perubahan pada dirinya, 9 of Pentacles, the Temperance, and Four Swords. Banyak ketakutan pada dirinya tentang pembayaran karma ya. Karena di sini ya dia masih takut dengan belajar sabar, masih takut dengan kenyataan, dia juga masih takut untuk bisa berdamai pada dirinya. Karena saat ini dia memang coba untuk sibuk dalam pekerjaan, walaupun dia banyak kelelahan ya, untuk bisa mengimbangi perasaannya dia selama ini. Dan dia juga banyak ketakutan ya tentang karirnya dia saat ini. Dia juga banyak ketakutan tentang kestabilan, kesabaran, kedamaian dalam dirinya. Dia banyak sekali introspeksi tentang kesendiriannya dia saat ini. Makanya dia ingin kembali dengan kalian. Yang aku lihat memang dia coba untuk bekerja ya, fokus ke dalam keuangan. Tapi di sini memang kan ada the Temperance dan juga ada the Four Swords, yang mana ya dia takut untuk belajar sabar sebenarnya dalam kesendiriannya dia, dan dia introspeksi diri sebenarnya ya dalam kesendiriannya dia untuk healing sendiri. Jadi kan kalian sudah memaafkan tapi diabaikan dengan dia ya berkali-kali, sehingga ya dia banyak ketakutan pada dirinya untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Apakah gue bisa sembuh gitu loh? Karena di sini dia udah hampa ya, udah hampa hidupnya, dan dia harus memulai kehidupannya dengan dirinya sendiri, tanpa kalian, tanpa spiritualnya kalian. Jadi dia harus membangun spiritualnya dia sendiri dengan caranya dia sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri ya, terutama dalam kesendirian yang dia cari tentang kebebasannya dia ya. Dan di sini dia juga coba untuk balance ya tentang keuangan karirnya dia, karena ada rasa ketakutan dia ya dari adanya kedamaian dalam pikiran dia dan juga dalam masalahnya dia. Dia takut berdamai dengan dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena dia orangnya, ya aku lihat ya, ketakutan. Orangnya takutnya dia besar sekali ya, karena kan dia runner ya, ego, dia hanya mendengarkan ego. Itu yang dia introspeksi ya di sini, coba mengimbangi perasaan dan juga empati ya, tentang ego dan empatinya dia. Karena kan Nine of Pentacles ini termasuk ego juga ya, karena dia mementingkan diri sendiri dan dia coba mengimbangi saat ini. Dan yang aku lihat memang the Temperance ini kan seseorang yang coba untuk bisa mengimbangi, belajar sabar, belajar tenang ya, dan juga belajar tentang pandangan hidup. Dan dia juga merasa apa yang dia takutkan ya, kalau kalian adalah takdir dia. Dan dia juga introspeksi diri kalau dia tuh merasa kalian adalah yang bisa membantu dia healing sebenarnya ya. Di sini wow Allahu Akbar, kita lihat ya Nine of Pentacles. Okay. Oh my god guys, ya dia ada kegagalan ya dari komitmen dan juga dari pekerjaan. Dia takut banget nih ya tentang karirnya dia setelah putus dengan kalian ataupun cerai ya. Wow, the Devil, Six of Cups sih. Iya, ini jelas banget ya. Ini orang sedang sembuh dari addictionnya dia. Dia sedang sembuh dari toksiknya dia sendiri. Karena dia kan orangnya runner ya, ego ya, lari dari kenyataan. Pada akhirnya ya dia perubahan pada dirinya. Ya dia ini ya, ambisi dengan kalian loh guys, hati-hati ya. Obsesi, dia kesal, marah dengan masa traumanya dia di masa lalu. Dia pun cemburu ya tentang kebahagiaannya dia dengan kalian di masa lalu.
Karena yang kulihat di sini, the King of Pentacles in the reverse ini seorang yang greedy, ya, greedy banget. Dan dia juga banyak sekali tidak ada kesuksesan di sini. Dia nggak bisa berbuat baik, ya. Jadi ya ada pemecatan ya, aku bilang ya, dari pekerjaannya dia nih. Ini membuat dia nggak tahu lah bisa berdamai nggak nih dari toksiknya dia. Jadi ini orang coba untuk menyembuhkan dirinya dari toksiknya dia sendiri. Karena kan selama ini kalian selalu membantu, tapi sekarang dia udah nggak bisa dibantu lagi oleh kalian. Makanya dia, apa gue bisa ya menyembuhkan diri gue sendiri. Karena kan tadinya dia ingin kebebasan sendiri karena merasa dia sukses. Dia merasa kesuksesannya itu ya dari berkahnya dia sendiri, padahal dari kalian, dari spiritualnya kalian. Dan sekarang perubahannya adalah ya dia banyak korupsi, banyak masalah, marah, dendam, obsesi dengan koneksinya kalian, twin flame ya. Di sini membuat dia introspeksi diri ya, karena dia obsesi dengan kesuksesannya dia sendiri selama ini. Dan dia merasa bebas, nggak mau terikat ya. Dan ada juga tentang black magic, dia coba sembuhkan. Ini yang dia coba introspeksi diri ya, karena dia addiction dengan seks, keuangan, kebebasan, drugs ya, dan juga mabok-mabokan, kecemburuan, ilmu hitam. Dia juga banyak ketakutan tentang hal itu karena dia dilingkupi dengan dosa ya, dari kesendiriannya dia, kebebasannya dia selama ini. Dan yang kulihat memang dia orangnya menjadi tidak baik ya, orangnya menjadi orang yang dingin dalam menghadapi hubungan kalian twin flame ini. Dan dia juga kehilangan berjuangnya dia, kejujurannya dia. Bahkan dia juga menjadi seseorang yang gak sukses ya untuk healing bisa bersama kalian. Karena dia orangnya gak pernah cukup satu, selalu lebih dan lebih dan lebih. Dan yang aku lihat memang dia ada kebangkrutan ya dari karirnya dia. Ini membuat dia, apa gue bisa sembuh atau tidak. Dia coba untuk belajar sabar, untuk bisa kalahkan egonya dia sendiri di sini. Dan dia baru sadari, introspeksi diri, kalau kalianlah yang bisa sembuhkan hubungan ini ya. Karena aku lihat di sini dia ada 8 of Swords, 10 of Pentacles, and the Page of Pentacles, 3 of Swords. Wow, oke. Jadi ini orang ya, yang orang kamu ini ya, dia coba mengkhianati hubungan kalian ya. Kan kalian sudah bersama nih, ini long distance juga ya kalian ya. Kalian sudah bersama, tapi pada akhirnya dia khianati lagi ya, karena ada orang baru yang menjanjikan dia keuangan, ya kebahagiaan. Karena dekat dengan dia, dijanjikan pokoknya kestabilan dari nol lagi, tapi ternyata depresi sendiri ya. Stres, merasa diteror ya sekarang kehidupannya dia. Karena dia dipecat dari pekerjaan, apa yang dia banggakan dari orang baru, sekarang dia tersakiti sendiri ya. Perubahannya pada dirinya ya, dia banyak kebangkrutan ya, dan juga banyak kemarahan pada dirinya tentang koneksinya kalian. Dan dia juga banyak ketakutan kalau kalianlah yang bisa menyembuhkan dia. Jadi ya banyak masalah dengan dirinya ya. Nomor 4, courage, keberanian ya. Dia kan orangnya berani ketika dia menginginkan apa yang dia inginkan, terutama tentang seks, tentang keuangan, tentang jabatan, ya, tentang pengakuan dengan orang-orang lain. Tapi ternyata apa yang dia banggakan dari kesuksesannya dia selama kita kan dia gunakan untuk perselingkuhan ya di sini. Tapi dia ternyata banyak ketakutan pada dirinya, yaitu pembayaran karmanya dia sendiri di sini. Pada akhirnya ada kebangkrutan pada dirinya di sini. Patient, insane chemistry, like each other, equally have fun. Dia nggak happy ya dalam hidupnya, nggak ada passion lagi, nggak ada hasrat lagi, mati rasa. Karena dia the runner, ya, egonya tinggi. Dan kisses, unconditional loving, giving and receiving affection, falling in love. Ya, dia tidak ada lagi. Ya, cinta tulus tuh buat dia nggak ada. Ya, karena dia orangnya sudah ambisi, obsesi, keserakahan, kecemburuan dengan hubungannya kalian. Dan dia juga orangnya nggak pernah cukup.
Jadi ini orang tidak ada ketulusan dengan kalian. Ya, dia nggak unconditional love, nggak ada. Ya, karena dia sudah nggak ada hasrat untuk kehidupannya dia saat ini, termasuk dengan hubungan dengan kalian dan juga orang lain. Oke? So, untuk yang nomor 4, sorry to say, ini orang sangat-sangat tidak bagus ya. Dan mereka menghadapi kebangkrutan pada karir dan juga keuangan. Dan juga mereka banyak sekali hal-hal negatif ya dari orang barunya. So, kita lanjut ke nomor 5. Okay. Kisses. Okay, we'll see. Perubahan pada dirinya setelah putus dan break up, cerai dengan kalian. Perubahan pada dirinya setelah putus, break up, dan cerai dengan kalian. Ace of Wands, Three of Swords, Seven of Cups. Wow, oke. Kisses. Ya, dia ending ya tentang percintaannya dia. Dan dia juga sedang menikmati kehidupannya dia tentang cinta. Dia merasakan memang kalian adalah soulmate-nya dia ya. Dan dia juga merasa kalian adalah seseorang yang mempunyai kunci hatinya dia di sini. Perubahan pada dirinya. Ya, tadinya kan dia bergema-gema ya tentang kehidupan barunya dia ini. Tapi ternyata dia tersakiti sendiri ya dari pilihannya dia. Jadi apa yang dia lakukan, membangun kehidupan barunya dia itu dengan seksual ya di sini. Ternyata dia terhianati sendiri dari pilihan-pilihannya dia, target-targetnya dia, dan dia terluka juga ya dari adanya halusinasinya dia sendiri ya. Karena di sini ya dia selalu menggantungkan hubungan kalian yang stuck. Pada akhirnya kalian ada perpisahan, perceraian di sini. Ya, keadilan, kejujuran dari kisah masa lalu. Isu-isunya kalian yang masih stagnan di sini, dan ini membuat dia belum bisa move on dengan kalian. Banyak kekecewaan yang dia jalani sehingga ya dia merasa kalian adalah soulmate-nya dia. Ya, di sini. Dan dia terluka sendiri ya dari cara dia mencari target. The Wheel of Fortune, ya. Four of Wands, The Wheel of Fortune, and Page of Wands, Three of Cups. Dia masih immature ya di sini, berani mengambil langkah ya dia. Dia ingin kembali dengan kalian bisa sih, tapi memang sifatnya masih immature. Ya, kalian juga bisa kembali, tapi memang kalian harus membayar karma dulu nih. Dan masalahnya juga kalau kalian kembali akan seperti itu lagi sama aja, ya. Makanya ada toxic ya, the devil. Perubahan pada dirinya. Eight of Wands, Nine of Pentacles, and the devil. Ya, ini orang selalu mencari kepuasan ya, bisa dengan komunikasi melalui internet, mencari targetnya. Dan dia juga orangnya tersakiti sendiri ya dari kebebasannya dia sendiri, karena kan dia ingin bebas, nggak mau terkengkang ya, nggak mau ada ikatan pernikahan. Bisa kembali dengan kalian, tapi ya permasalahannya akan sama seperti itu. Perubahan pada dirinya ya, dia marah sendiri dengan pilihannya dia, dan dia juga masih memberikan cinta pada orang lain ya di sini ya, masih. Dan dia juga coba membangun kehidupannya dia sendiri ya dengan keberhasilannya dia, karena dia orangnya selalu berfantasi ketika dia sukses. Oh, kalau gue sukses, gue akan seperti ini, gue harus punya ini. Jadi dia tuh banyak menghayal ya dari kesuksesannya dia. Dan ya, dia tersakiti ya dari perjalanan cintanya dia. Sekarang dia marah, dendam, kesal. Ya, bahkan juga dia sakit hati, bahkan mau ya melakukan balas dendam ya. Di sini Revengeance tentang kecemburuannya dia, kegagalannya dia, terutama dalam pekerjaannya dia juga ya. Dan dia bisa aja mengirim ilmu hitam ya di sini, hati-hati ya guys. Sorry guys, yang nomor 5 ya, aku batuk. Aku coba hentikan dulu. Energinya pemarah banget ini. Dan dia dendam ya
untuk bisa membebaskan dirinya. Jadi dia pengen nikmati aja kebebasannya dia, ya. Dan ya dia marah dengan impiannya dia dendam, jadi dia mengejar apapun yang dia inginkan. Walaupun dia sakit hati nggak apa-apa, yang penting dia puas gitu ya. Dan dia tersakiti sendiri dari kebebasannya dia sendiri padahal. Dan dia sedang berhasrat ya, memberikan cinta dengan orang lain. Karena dia orangnya menghayal terus nih tentang kepuasan dirinya. Kalau dia lagi banyak uang, dia selalu berkhayal ini itu, bahkan juga dia sampai yang ya untuk berkhianat terus. Jadi dia gunakan kesuksesannya dia ini untuk kepuasannya dia, dendamnya dia. Dan dia gunakan dendamnya di malam hari ya, bisa dengan pelet ya, hati-hati ya, untuk mengejar target-targetnya dia. Walaupun dia akan tersakiti sendiri ya, dari caranya dia, dari kebebasannya dia, dari kesuksesannya dia. Karena dia pintar ngomong ya, perubahannya pada dirinya tidak baik. Walaupun dia kembali dengan kalian akan seperti itu. Changes your mind. Dia orangnya suka berubah-ubah pikiran ya, yang aku bilang tadi, dendaman ya, tidak pernah bisa menetap, berganti-ganti, cepat ya. Jadi dia prinsipalnya nggak mau nunggu lama ya. Walaupun dia tersakiti nggak apa-apa, yang penting gue harus cepat ganti, karena dia orangnya dendaman ya. Di sini yang aku lihat seperti itu. So guys, aku harap ini bisa resonate untuk yang nomor 5 ya. Kalau bisa sih ya kalian sibukkan diri aja deh, ini orang parah banget. Kita lanjut yang ke nomor 6, health care change. Oke, nomor 6. Jadi di sini dia coba untuk peduli dengan kesehatannya dia ya. Dia coba untuk memikirkan kehidupannya dia sekarang ya, karena dia ingin sesuatu berbeda. Hammer, sabotage, rebuilding, integration, repetitive, persistence, working on it, ascending, transcending, obstacle, learning, expansion, new paths, preparing for union. Ya, dia ingin hidup sehat dulu ya. Perubahannya adalah dia ingin kehidupan dia itu berubah menjadi baik, dan dia coba untuk merubah dirinya ya. Terutama dia coba bekerja keras untuk bisa mendapatkan kebahagiaan melewati segala ujiannya, yaitu belajar dari apa yang dia hadapi, yang dia lakukan di masa lalu. Dia ingin terlahir kembali dengan dunia barunya sebelum union dengan kalian ya. Kita lihat perubahan pada dirinya setelah bercerai, putus atau break up. Perubahan pada dirinya setelah bercerai, putus ataupun break up dengan kalian. Six of Wands, Queen of Cups, Three of Pentacles. Alright, di sini dia ada stagnan ya, nggak bisa move on dari kalian dan masih, ini sama yang nomor 4 ya, nomor 5 ya. Ada suatu perceraian di antara kalian ya, karena ada pertengkaran dan juga ada gosip, bahkan juga ada ilmu hitam yang membuat dia itu tidak bisa memilih siapapun. Pada akhirnya kamu yang melakukan ketegasan, melakukan kejujuran dari adanya ketakutan dan halusinasi hubungannya kalian di masa lalu, yaitu mengendingkan isu masa lalu, dan itu dengan bercerai. Dan dia pasrah aja ya, dan sekarang dia banyak penyesalan, kecewa pada dirinya tentang perceraian ataupun perpisahannya kalian, karena kalian banyak sekali argumentasi dan drama dan memakai topeng. Alright, di sini deh mau move on ya, karena dia ingin menyelesaikan isu-isunya. Oke, perubahan pada dirinya. Six of Wands, the Queen of Cups, the Three of Pentacles ya. Dia coba untuk memenangkan komitmennya kalian lagi, tapi di sini dia juga masih mencari perhatian dengan orang lain ya. Hati-hati ya, karena dia masih ada Six of Wands nih, narsis banget. Dan juga Three of Pentacles, dia masih memikirkan gimana bisa mendapatkan kalian, tapi dengan orang lain juga, karena dia haus dengan pengakuan, haus dengan kehormatan. Di sini yang aku lihat. Dan dia juga orangnya selalu ingin menang, terutama dia ingin menguasai tentang pemikirannya kalian sendiri ya, yaitu tentang telepati. Di sini yang dia inginkan.
dan dia ada komitmen lagi dengan kalian, ya. Tapi memang ada orang ketiga terus di sini yang aku rasakan, sehingga yang membuat kalian tuh menjadi berpikir kembali. Dan dia orangnya selalu ingin mencari perhatian, dia nggak suka sendirian, ya. Wow, oke. Okay. Seven of Swords, Six of Swords, Ace of Wands, the Devil again. Oh my goodness. Alright, Devil mulu nih keluar. Lihat ya, ada pembayarannya karmanya dia, ya, tentang kebebasannya dia di sini. Dan dia juga banyak masalah ya dari spiritualnya dia. Makanya dia berani coba untuk menerima dan belajar untuk bisa berdamai, ya, membangun kehidupan baru, yaitu dia harus bisa move on. Kan dia nggak bisa move on tadi ya, stagnan. Dan dia coba untuk mengganti kehidupan dia yang lebih sehat. Ada pembayaran karma ya, parah banget mereka, dia tuh banyak masalah ya tentang spiritualnya juga, dan dia juga pembayaran karma dari ilmu hitam, entah dari siapa, entah dari dirinya atau orang-orang sekitarnya dia di sini. Sehingga ya dia harus hadapi ya, harus bisa menyadari, dia harus bisa meninggalkan tentang cara dia memulai kehidupannya, itu tentang seksualnya dia. Jadi dia harus bisa mencari ketenangan untuk spiritualnya dia, bukan tentang seksualnya dia, ya. Karena di sini ada karmic relationship ya, yang aku lihat ya. Jadi otomatis dia harus bisa berdamai ya tentang spiritualnya dia. Dia harus bisa belajar untuk perubahan, ya. Makanya di sini ada working on, ya. Jadi dia mau merubah dirinya perlahan demi perlahan ya, karena healthcare change. Perubahan pada dirinya. Seven of Swords, the Tower, and Page of Swords. Hati-hati ya guys. Ini orang ego banget ya, narsis bener asli. Pokoknya hati-hati aja, ini yang terakhir nih parah banget ya. Dia memang ingin berubah, ya, ingin berubah. Tapi dia sabotage sendiri gitu loh. Jadi dia berubah itu ya untuk kepentingan dia sendiri di situ, ya. Karena dia ingin komitmen dengan kalian, ada pernikahan, tapi dia masih dengan ego, ya. Dan dia ingin menguasai pemikirannya kalian. Jadi dia pengen mengontrol pola pikirnya kalian. Dan di sini kehidupannya, perubahannya dia, ya dia banyak kehancuran ya, dari permainannya dia sendiri, dari adanya topeng dia sendiri. Pada akhirnya ya dia memantau kalian nih. Hati-hati ya, memantau kalian, sangat berhati-hati untuk bicara dengan kalian. Dia juga memantau kalian tuh dengan cara ya, dia ingin komitmen dengan kalian lagi, ingin belajar lagi untuk mendapati kebahagiaannya dia, kestabilan keuangan. Karena Three of Coins ini ya seseorang yang belajar tentang penumbuhan dirinya ya, pertumbuhan. Dan dia juga ingin komitmen dengan kalian, tapi dia belum bisa bicara sekarang karena dia ada kehancuran ya dari permainan dia sendiri sekarang. Dan dia makanya sangat berhati-hati banget untuk bisa kembali dengan kalian. Dan yang aku lihat ya, apa yang dia banggakan, kesombongannya dia itu hancur, ya, terutama ya kehancuran dari tripartinya. Sehingga ya dia harus ada perubahan cara dia berkomitmen. Dan di sini dia memang sneaky ya, coba untuk memanipulasi pola pikirnya dia, terutama di bawah alam sadarnya kalian. Makanya dia memantau kalian bisa melalui internet, bisa melalui tarot, pokoknya dia coba untuk memantau kalian ya, coba untuk mengontrol pola pikirnya kalian. Karena di sini dia orangnya spying ya, sneaky juga, munafik ya. So kalau yang aku lihat ya dia juga terkhianati ya dari keangkuhannya dia, kesombongannya dia. Dan dia juga di sini memanipulasi tentang kemenangannya dia. Pada akhirnya apa yang dia pikirkan semuanya hancur ya. Jadi ini coba untuk memakai telepati juga ya dengan kalian, tapi hancur. Makanya dia coba belajar untuk bertumbuh lagi, sangat berhati-hati dalam mengambil sikap tindakan mulai saat ini. So, perubahan pada dirinya, banyak kehancuran dari keangkuhan dan kesombongannya dia, ya.
tentang triparty ataupun kestabilan kehidupannya dia, karena The Tower ini kan seseorang yang memang banyak kekacauan ya, dan banyak sekali trauma yang dia hadapi dari angkuhnya dia, bangganya dia, dan ya dia ada suatu kehancuran dari karirnya dia juga bisa di sini ya. Dan yang aku lihat memang dia menjadi orang yang banyak sekali masalah ya dalam komitmen, dalam kemenangannya dia, nih banyak banget masalah ya. Jadi ya perubahannya besar sekali yang harus dihadapi, terutama dari tripartinya ini, karena dia ingin mengontrol pemikirannya kalian. Hati-hati ya. Dan yang aku lihat juga dia coba memanipulasi cara memenangkan kalian lagi. Kenapa? Karena dia ingin menghancurkan spiritualnya kalian, menghancurkan tentang pola pikirnya kalian, karena dia orangnya juga sangat berhati-hati untuk bisa komitmen dengan kalian, kalau bisa dengan triparty lagi gitu ya. Ini yang aku lihat, karena dia orangnya kan sabotage ya. Jadi kalau aku lihat ya, ini orang narsis ya, ingin memiliki segalanya. Jadi hati-hati ya guys. So untuk yang nomor 6, perubahan pada dirinya, banyak kehancuran dari keuangan, dari topengnya dia, dan juga banyak kehancuran dari keangkuhannya dia. So thank you so much for anybody who already watching my channel Lucky Tarot MSN. Don't forget to subscribe, like and share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.